Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok. Sesuai dengan doktrin, kita sudah sampai di Keluaran 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Sangat banyak karena ini hanya menuliskan mengenai keturunan ya. Saya akan bacakan Keluaran 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Johar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. Nah, nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libna, dan Simei menurut kaum mereka. Anak Kehat: Amran, Yisar, Hebron, dan Uzil. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Ishar, Korah, Newi, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misel, Esad, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum orang Korah. Eliezer anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Jadi ini semua diceritakan mengenai Musa dan Harun, siapa itu nenek moyang mereka ya, dari Lewi dan Simeon, segala macam lah itu ya disebutkan di situ. Nah, itu juga alasan kenapa Musa dan Harun yang Tuhan pilih untuk memimpin mereka. Jadi tugas mereka sudah jelas, yaitu dari Tuhan. Jadi di ayat 25 itu ya, yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi tugas utama Musa dan Harun adalah membawa orang Israel ya, seluruh orang Israel itu yang ada di Mesir pada waktu kira-kira jumlahnya sekitar 2 juta orang, untuk keluar dari Mesir dan membawa ke tanah Kanaan, di mana dulu Yakub itu hidup di tanah Kanaan ya, mewarisi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham ya, kepada Ishak, dan juga kepada Yakub, bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Dan di situ dikatakan menurut pasukan mereka. Jadi sudah sangat banyak orang Israel yang ada di Mesir ya. Jadi mereka sudah menjadi suatu bangsa yang besar ya, sekitar 2 juta orang. Nah, mereka lah yang akan berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun lah memang yang sudah ditentukan Tuhan untuk memimpin mereka, orang Israel itu keluar dari Mesir yang menghadap Firaun. Jadi sah secara hukum pada waktu itu bahwa memang Tuhan secara langsung memilih Musa dan Harun, dan orang Israel harus taat sama mereka ya, karena memang mereka lah yang akan memimpin, itu yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan itu juga menguatkan Musa dan Harun bahwa walaupun mereka ditolak oleh orang Israel ya, karena memang di situ dikatakan bahwa orang Israel itu menolak Musa karena semakin ditekan oleh Firaun, sehingga mereka merasa Musa ini nggak layak memimpin. Tetapi dengan firman Tuhan seperti ini, itu mereka sudah harus menerima ya, karena memang Tuhan yang pilih langsung pada saat itu memilih Musa dan Harun untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah, itulah yang menjadi penegasan dari Tuhan ya. Jadi Musa dan Harun itu sah untuk memimpin mereka, dan sekarang pun sama ya, bahwa kita semua sebagai orang Kristen itu sah secara di hadapan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu ya, memberitakan Injil ya kepada semua orang. Dikatakan sampai seluruh dunia, bahkan di Markus dikatakan kepada segala makhluk
Jadi sah untuk kita menyampaikan berita firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang menangkap firman Tuhan dan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Nah, itu aja kadang pada pagi hari ini. Sampai ketemu kadang akan datang. Selamat pagi.